ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kembali kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada malam ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita salat fardhu maghrib sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita melanjutkan dengan ta'diyah yang muakkadah dari salat maghrib itu sendiri. Dan ini merupakan nikmat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Dan saya selalu mengatakan bahwa tidak ada yang melebihi keistimewaan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin ketika dia bisa menunaikan kewajiban itu sesuai dengan petunjuk. Tidak ada yang melebihikan. Tidak ada yang melebihi istimewanya nikmat tersebut. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu rahmati Allah. Apa nikmat istimewa itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik kepada kita untuk bisa menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena perkara ini menjadi langka di tengah-tengah umat Islam sendiri. Tak banyak dari umat Islam yang mampu menjalankan kewajiban sesuai dengan petunjuk. Bayangkan kalau kita mampu mempertahankan ini di setiap waktu, bukan hanya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, begitu seterusnya setiap hari. Bayangkan, Masya Allah, ini istimewa, sangat istimewa di tengah-tengah masifnya pelanggaran, kelalaian, ketidakpedulian, menganggap remeh, mengabaikan. Itulah yang terjadi pada umat Islam di dalam menjalankan kewajiban mereka, dan hampir semua kewajiban seperti itu. Di awal dari kewajiban sholat, dan ini sebenarnya cermin ya. Jadi cermin kita itu terlihat dari ibadah sholat kita. Jadi cermin kita ini adalah cermin yang bersih dan baik atau cermin yang kotor, yang tidak baik. Itu terlihat dari ibadah sholat sebenarnya. Oleh karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW menjanjikan pembebasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang betul-betul menjaga ibadah sholat ini. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, siapa yang mampu menjaga salat
Salat 5 waktu ini tidak tertinggal dari takbiratul ihram selama 40 hari 40 malam, maka Allah akan bebaskan dia dari 2 perkara. Yang pertama, Allah akan bebaskan dari sifat nifaq atau sifat munafik. Yang kedua, Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Subhanallah. Ini semacam tantangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian bisa disiplin atau tidak? Seakan-akan Nabi katakan, kalian bisa disiplin atau tidak dengan ibadah ini? Bisakah kalian tertib menjaga kedisiplinan di dalam menjalankan ibadah? Dan ditantang 40 hari 40 malam, tidak pernah masbuk. Itu maknanya. Dan ini boleh untuk dicobakan. Adakah yang mudah menghitung? Adakah dari Bapak yang sudah menghitung ini? 40 hari 40 malam tak pernah tertinggal dari takbiratul ihram, maksudnya tak pernah masbuk. Ada? Ini tantangan buat kita. Tidak pernah masbuk selama 40 hari 40 malam, bukan 40 waktu ya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bapak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, 40 hari 40 malam itu ditantang kita. Tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram, itu maksudnya tidak pernah masbuk. Tidak pernah masbuk. Masya Allah. Nabi nantangin gitu. Kalian pandai dan disiplin. Bisa disiplin tidak dengan ibadah? Kalau bisa, kata Nabi, Allah akan membebaskan atau memberikan penghargaan yang tinggi kepada kalian. Yang pertama, Allah akan bebaskan dari sifat munafik, karena tidak dinikahi. Bapak Ibu rahmati Allah, ciri utama itu sebagai yang saya sebutkan, ciri utama yang menonjol pada diri orang munafik itu lalai dalam beribadah. Itu ciri yang paling utama dalam masalah ibadah. Maka Allah akan bebaskan dari sifat munafik. Yang kedua, Allah akan bebaskan dari api neraka. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, ini buat buat motivasi kita agar kita selalu meningkatkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lalai. Kemudian salat dan salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah senantiasa mencurahkan untuk beliau, keluarga beliau, serta sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga Allah juga melimpahkan kepada para pengikut beliau, pengikut yang baik. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya insyaallah. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang pendek ini kita manfaatkan untuk melanjutkan bahasan kita dari syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Kita sudah bahas 4 poin. Yang pertama adalah al-ilm, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-ikhlas, dan yang keempat adalah as-sidq. Al-ilmu itu menafikan al-jahl. Ilmu menafikan kebodohan. Al-yaqin menafikan asyak. Ya. Yakin menafikan keraguan-raguan. Kemudian al-ikhlas menafikan asyirk. Sedangkan as-sidq menafikan al-kadhib, ya. Membenarkan, menafikan, mendustakan. Ini sudah kita bahas ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi syarat-syarat ini disebutkan oleh para ulama sifatnya mutlak. Jadi kalau tidak ada syarat-syarat ini, Bapak Ibu rahmati Allah, maka 2 kalimat syahadat kita cacat, rusak, bahkan mungkin sama sekali tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak ada ilmu, tidak ada ilmu tentang kalimat la ilaha illallah, tidak ada al-yaqin, keyakinan dalam hati tentang kalimat la ilaha illallah,
tidak ada al-ikhlas, tidak ada pemurnian di dalam hati kita semata-mata hanya untuk Allah dari kalimat la ilaha illallah itu. Kemudian tidak ada as-sidq, pembenaran dengan sebenar-benarnya di dalam hati kita terhadap kalimat la ilaha illallah itu. Maka kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang batal. Kita ulangnya seperti kalau tidak ada syarat maka tidak berlaku masyhur. Kalau tidak ada syarat maka tidak bisa dilakukan apa yang dipersyaratkan itu. Maka syarat itu betul-betul harus ada dan sempurna. Kalau dia ada tapi tidak sempurna, maka dia menjadi cacat, menjadi rusak. Maka kalimat la ilaha illallah diucapkan oleh seseorang sebagai pintu gerbang dia memasuki Islam ini, itu cacat. Jadi kalimat la ilaha illallahnya cacat. Bayangkan, akidahnya cacat, tauhidnya cacat. Ya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya, syarat yang kelima, yakni al-mahabbah. Syarat yang kelima adalah cinta. Jadi di sini sengaja disebutkan lawan dari syarat ini, Bapak Ibu rahmat Allah, supaya kita lebih mudah untuk memahami. Lawan dari mahabbah itu al-baghdha. Apa? Al-baghdha. Baghdha itu artinya membenci. Lawan dari cinta adalah baghdha. Lawan dari cinta adalah benci. Apa yang dimaksud dengan syarat untuk kalimat la ilaha illallah itu al-mahabbah? Yaitu mencintai kalimat tauhid ini, mencintai kalimat la ilaha illallah itu, mencintai isinya, mencintai konsekuensinya. Apa konsekuensi yang ditimbulkan dari kalimat la ilaha illallah itu? Ada perintah di dalamnya, ada larangan di dalamnya. Nah, tunjukkan kecintaan kita terhadap kalimat ini, tunjukkan kecintaan kita terhadap konsekuensi yang ditimbulkan dari kalimat la ilaha illallah itu. Kalau memang betul-betul kita ingin kalimat la ilaha illallah ini menjadi sah, menjadi diterima, menjadi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tidak memiliki mahabbah, tidak ada rasa cinta terhadap kalimat ini, maka sejatinya mereka tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Orang yang tidak memiliki rasa cinta, tidak ada rasa cinta terhadap kalimat la ilaha illallah, bagaimana dia akan mengucapkan kalimat itu? Kalau dia tidak memiliki rasa cinta, justru dalam hatinya itu sebenarnya ada kebencian terhadap kalimat itu, kemudian dia ucapkan kalimat itu, kan jelas sekali menjadi rusak. Masa orang benci tetapi dia memaksakan diri untuk mengucapkan atau membuat sebuah pengakuan yang dia tidak suka dengan pengakuan itu sebenarnya, tapi dia memaksakan diri untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW, khususnya periode Mekah, mereka tidak mau mengucapkan kalimat ini. Mereka benci dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak suka dengan Tuhan yang banyak ini dijadikan satu. Kok Tuhan sudah diberikan banyak begini ya? Silahkan kita mau Tuhan yang mana, mau Tuhan ini, mau Tuhan ini, mau Tuhan ini. Kok tiba-tiba Tuhan jadi satu, kita suka mereka. Mereka tidak suka itu. Nanti kan kita lihat di syarat yang terakhir yang kita sebutkan. Tapi contohnya di situ. Jadi mereka itu sangat membenci dan marah sekali dengan Rasulullah SAW ketika mendakwahkan kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Ada apa dengan engkau ini wahai Muhammad? Ini Tuhan kita udah bagus banyak-banyak begini, kok pengen dijadikan satu, ini gimana ceritanya?
Kalau Tuhan banyak, kan enak gitu maksudnya. Kita bisa minta ke Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Bisa pilih mana yang mau. Dan merasa nyaman mereka dengan banyak Tuhan itu. Dan mereka sudah buktikan dalam kehidupan mereka. Dan itu turun-temurun. Bukan ratusan ribuan tahun disebutkan. Ribuan tahun. Memang secara khususnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan tahunnya. Amr bin Luhai bin Qam'ah al-Khuzai la'natullah alaihi. Dia ini adalah kakek buyutnya Bani Khuza'ah, ya, dari Bani Khuza'ah. Dia inilah orang pertama yang merubah akidah tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Luhai bin Qam'ah al-Khuzai dilempar masuk dalam neraka jahanam, terburai isi perutnya, ditarik-tarik oleh malaikat. Sahabat bertanya, Rasulullah, apa dosa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai? Orang ini adalah orang yang pertama sekali merubah ajaran tauhid yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Akhirnya ajaran Amr bin Luhai ini, ajaran syirik ini, ya, ajaran wasaniyah itu betul-betul diyakini oleh penduduk Mekah, penduduk Madinah, khususnya penduduk Hijaz. Mereka meyakini ajaran wasaniyah ini sampai betul-betul menjadi bagian terpisahkan dari hidup mereka. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illallah. Bayangkan betapa bencinya mereka. Kebayang tidak? Kamu siapa? Kok tiba-tiba merubah Tuhan kita yang banyak ini menjadi Tuhan yang sama? Kebencian mereka begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW yang mendakwahkan kalimat la ilaha illallah itu benci. Akhirnya mereka tak mengucapkan kalimat itu sampai Nabi SAW diusir oleh mereka dari Mekah. Itu bukti kebencian yang luar biasa terhadap kalimat la ilaha illallah dan orang yang mendakwahkan kalimat itu kepada mereka. Secara logika, Bapak Ibu dan Allah, beliau lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah. Akhlak beliau, adab beliau, tingkah laku beliau diakui oleh penduduk Mekah. Gak ada yang mengingkari. Sampai seluruh penduduk Mekah sepakat menggelar beliau dengan gelar apa? Al-Amin. Tidak ada yang mengingkari itu. Bapak baca kembali sejarah itu. Masya Allah, kekaguman yang luar biasa. Dan itu puncaknya ketika Nabi terpilih sebagai orang yang dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad ketika umur beliau 35 tahun, untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Ada 4 kabilah besar yang ketika pembangunan kembali renovasi Ka'bah secara totalitas pada saat itu, dan Nabi SAW ikut mengangkat batu dengan tangan beliau yang mulia pada saat itu. Mereka hampir saja mau berbunuh-bunuhan karena mereka merasa berhak untuk mengangkat atau meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Kemudian diputuskanlah. Apa keputusannya? Keputusannya siapa orang yang pertama masuk ke dalam Ka'bah atau ke Masjidil Haram ini? Ternyata orang itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang tentu pada saat itu beliau belum menjadi Nabi. Nah, ketika diketahui beliaulah orang yang pertama sekali memasuki pintu Ka'bah atau pintu Masjidil Haram pada saat itu, semua orang itu tentram, damai hati mereka. Dialah Al-Amin, dialah orang yang tepat, dialah yang orang yang paling berhak untuk menentukan siapa nanti yang meletakkan Hajar Aswad. Kata Nabi SAW pada saat itu, aku memutuskan, kata beliau, begini caranya, carikan selembar kain, kemudian setiap ketua kabilah, ketua suku itu megang setiap pojok. Kemudian batu itu akulah yang akan mengangkatnya ke dalam kain tersebut. Kemudian sama-sama mengangkat ke tempat di
diletakkan di Hajar Aswad ini, kemudian akulah yang akan meletakkan itu. Tidak ada yang bantah sedikit pun, karena saking percayanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking percayanya orang Mekah ini. Jadi orang Mekah itu pokoknya apa yang dikatakan oleh Nabi pasti dipercaya oleh mereka, pasti mereka terima, pasti terima, tidak ada yang tidak diterima. Perkataan Nabi itu betul-betul dijadikan pegangan. Kemudian di umur 40 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Penduduk Mekah ini Pak tahu dari A sampai Z terhadap pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, harusnya ini secara logika ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, maka orang-orang yang pertama sekali harusnya menerima ajaran Nabi itu orang mana? Ya orang Mekah, bukan orang lain harusnya, bukan penduduk lain, orang Mekah. Tetapi tidak, Bapak Ibu penduduk Mekah itu hanya segelintir dari mereka yang menerima ajakan Nabi SAW. Penduduk mana yang paling banyak menerima setelah itu? Yakni penduduk Madinah. Karena Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, sebagaimana disebutkan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hampir saja tidak ada lagi rumah di Madinah itu yang tidak masuk Islam. Artinya apa? Mereka belum bertemu dengan Nabi tapi sudah mengimani ajaran Nabi SAW. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan, ini menunjukkan betapa bencinya orang-orang Mekah, betapa sakit hatinya mereka ketika Tuhan mereka yang banyak itu ingin dijadikan satu oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka benci dan mereka tidak suka. Oleh karena itu mereka tak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai paman beliau yang merawat beliau sejak dari kecil sampai beliau berumur 50 tahun untuk kemudian nanti diwafatkan Abu Thalib itu pada saat Nabi, kalau saya tidak salah Nabi sudah berumur 50 tahun pada saat beliau pada saat Abu Thalib diwafatkan itu kan bukan waktu yang sedikit, panjang sekali. Tapi dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena dia tidak suka dengan kandungan, dengan isi, dengan konsekuensi yang ditimbulkan dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukmin harusnya seperti yang saya katakan tadi, kita di Islam keturunan Bapak Ibu dan Allah. Maka sekaranglah kita harus membuktikan syarat-syarat ini ada pada diri kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, ada yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka itu seperti mencintai Allah. Ya, kalau begini rusak. Jadi orang-orang musyrik dulu itu, mereka bukan tidak mencintai Allah, mereka cinta kepada Allah, tapi mereka tidak bisa meninggalkan cinta kepada Tuhan-Tuhan mereka yang lain selain dari Allah. Ya nggak bisa begitu. Nah ini kita sebutkan berarti syarat apa yang rusak di sini? Pertama syarat ikhlas tadi, ikhlas. Karena ikhlas itu kan harusnya memurnikan keyakinan, memurnikan akidah semata-mata hanya untuk Allah. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Nah kalau dia tidak bisa meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain, bahkan mencintai Tuhan-Tuhan ini seperti mencintai Allah, nah ini yang tidak bisa diterima. Makanya dalam pembahasan kita nanti insyaallah dalam pembahasan syirkul akbar, syirik besar itu ada namanya syirkul mahabbah, syirik cinta. Itu tak bisa diterima. Ayatnya sama dengan ayat ini. Maka cinta kita tidak boleh berbagi kepada yang lain, harus murni cinta semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kaitannya apa? Dalam kaitannya masalah akidah itu maksudnya. Cinta yang kita berikan kepada Allah itu harus murni, tidak boleh berbagi kepada yang lain. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Dan orang-orang yang beriman sangat besar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini harus kita tunjukkan konsekuensi dari orang yang mencintai apa ini? Ini tanda orang mencintai itu, dia akan membela, dia akan menghormati, dia akan mengagungkan, dia akan memuliakan. Itu konsekuensi dari cinta sebenarnya. Itu konsekuensi dari cinta. Maka pengagungan, pemuliaan, ya, pembelaan itu akan ditampakkan sebagai orang yang mencintai. Apalagi yang dicintai ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat la ilaha illallah, maksudnya yang dicintai tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 39, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian, akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini salah satu di antaranya. Apa contohnya di sini? Contohnya adalah menunjukkan loyalitas. Itu konsekuensi dari cinta sebenarnya. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, cinta kepada kalimat la ilaha illallah itu, apa yang harus kamu tunjukkan? Loyalitas. Kepada siapa loyalitas ditunjukkan? Kepada Allah dan Rasulnya. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang patuh kepadaku, berarti dia patuh kepada Allah. Makanya Allah perintahkan kepada orang-orang yang mengakui. Ayat ini sebenarnya diturunkan oleh Allah untuk orang-orang munafik, baik itu dari kalangan Yahudi, kalangan orang-orang musyrik pada saat itu. Juga, kalau kalian betul-betul mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, buktikan cinta kalian. Apa buktinya? Makanya ayat ini disebutkan oleh para imam, ya, di antaranya adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah tadi. Ini ayat ujian tentang cinta. Kalau benar murni cinta kalian kepada Allah, coba buktikan. Apa buktinya? Kalian patuh gak kepada Nabi? Kalian patuh tidak kepada perintah-perintah Nabi? Ini buktinya kalau betul-betul kamu mencintai Allah dengan semurni-murninya. Nah, mencintai kalimat la ilaha illallah itu adalah wujud dari mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Dan itu ditunjukkan sepatuh apa kita di dalam menjalankan perintah, menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Jangan mengaku cinta, ya, tetapi tidak bisa membuktikan. Kan yang penting sebenarnya bukti. Adapun ucapan cinta itu sifatnya sunnah saja. Yang wajib itu pembuktian cinta. Adapun mengatakan aku mencintai Allah, itu nggak perlu juga diucapkan, gitu. Nggak perlu diucapkan juga, gitu. Karena para sahabat kayaknya nggak ada riwayat juga ya, para sahabat ya Allah aku mencintaimu, nggak ada juga, gitu. Nggak perlu juga ya, kecuali kalau sesama mukmin memang nanti ada sunnahnya. Aku mencintaimu karena Allah, itu ada hadis Nabi. Ya, seperti kata ya Mu'ad uhibbuka lillah, ya, aku mencintai engkau karena Allah. Itu banyak kalimat Nabi kepada para sahabat. Jadi kalau kita sama mukmin ini baru sebutkan cinta itu. Tapi kalau kepada Allah nggak perlu sebut ya Allah mencintai, nggak perlu itu, nggak perlu itu. Yang penting bukti, ya. Bukti mana buktinya engkau mencintai Allah? Oleh karena itu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara kata Nabi, yang 3 perkara ini kalau ada pada diri kalian dan akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan yang lainnya.
Ini menjadi syarat itu nggak boleh ditawar-tawarnya. Allah dan Rasulnya menempati posisi teratas kalau kita mengatakan cinta. Apalagi nanti kalau kita hubungkan dengan apa? Dengan kepatuhan, dengan hukum, nggak boleh kita mendahulukan yang lain. Yang kedua kata Nabi, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bahwa seseorang mencintai seseorang yang lain, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Jadi kalau kita mencintai orang lain, disyaratkan kita mencintai itu karena Allah. Tidak boleh mencintai makhluk semata-mata karena hawa nafsu, nggak boleh. Bisa jatuh kepada syirik. Datang cinta kita kepada makhluk apapun bentuknya, siapapun dia, wajib kita landasi karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa yaqra ayyamul fil kufr ba'da Allah min kama yaqra ayyuqadhu fil nar. Yang ketiga, bahwa seseorang tidak suka kembali kepada kekafiran setelah dia diselamatkan oleh Allah dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia tidak suka kalau dia dilempar ke dalam neraka, masuk api ya. Nah, ini tiga yang kalau tiga hal ini kata Nabi ada pada diri kalian, maka kalian akan merasakan manisnya iman. Itu yang kedua. Yang kelima, yang keenam, yang qiyam. Yang qiyam menafikan at-tark ya. Yang qiyam maksud artinya adalah tunduk patuh. Yang qiyam itu maknanya adalah tunduk patuh. Seorang muslim harus tunduk, harus patuh terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Harus patuh, tidak boleh menyelisih, tidak boleh menyalahi, tidak boleh menentang, tidak boleh meninggalkan ya. Tunjukkan kepatuhan, ketundukan, berserah diri sepenuhnya. Itu makna dari al-inqiyad. Lawan dari al-inqiyad ini adalah meninggalkan at-tark. Tark artinya meninggalkan, ini sebagai bentuk sikap dia tidak patuh. Kan kalau diperintahkan dia tunduk, patuh, melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah ini disebut dengan al-inqiyad. Tapi kalau nanti dia tidak tunduk, patuh, malah berpaling, kemudian meninggalkan, itu lawan dari al-inqiyad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-'adzab thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Allah dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan tertolong lagi. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita ya, ini sebenarnya orang-orang di luar Islam kan kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah kan Islam atau kafir atau Islam. Kan ini yang dijelaskan Pak sebenarnya. Meski nanti di dalam proses menjelaskan ini kita tidak bisa melepaskan ada satu kelompok lagi, apa itu? Munafik ya. Munafik wabillahi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita katakan. Jadi orang-orang munafik itu Pak berada di tengah-tengah. Mereka sebenarnya semua syarat ini tidak ada pada diri mereka, tapi mereka memaksakan diri untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu orang munafik. Makanya kalau kita perhatikan, kalau ada orang di dalam Islam ini sifatnya, tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, pada dia muslim. Nah, orang ini sebenarnya sejak dari awal ini bermasalah sebenarnya. Dan itu terjadi pada zaman Nabi SAW. Semua syarat ini tidak ada pada diri mereka, tapi mereka memaksakan mengucapkan dua kalimat syahadat agar mereka selamat. Padahal dua kalimat syahadat memiliki syarat dan tidak boleh tidak ada, harus ada pada diri orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salah satu di antaranya adalah berserah diri, tunduk, patuh
menerima sepenuhnya. Ya, nanti qabul yang terakhir itu menerima sepenuhnya. Kemudian tunjukkan dengan kepatuhan. Jadi dibuktikan nanti dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Jika Allah Subhanahu wa taala memuji ya, orang-orang yang patuh tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mengikuti millahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan barang siapa siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang yang berserah diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, sedangkan dia mengerjakan kebaikan, amal saleh, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ujian dan sekaligus sebenarnya menjadi syaratnya. Ya Allah katakan siapakah orang yang lebih baik, dan ini yang dituntut agamanya daripada orang-orang yang berserah diri, harus begitu. Jadi kalau kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau la ilaha illallah itu, maka ada tuntutan kepada kita untuk berserah diri secara totalitas, kemudian patuh, tunduk, dan buktikan dengan amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa may yuslimu wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Dalam surah Luqman ayat 22 Allah sebutkan, dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah sedangkan dia adalah orang yang berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang kepada bukulan yang kokoh, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Yang disebutkan dengan faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, itu maksudnya berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Itu maksudnya kalimat la ilaha illallah. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah secara totalitas dan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan baik atau mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang keenam, nanti ya mungkin setelah adzan kita lanjutkan sedikit ke syarat yang ketujuh. Kita adzan dulu ya.
أشهد أن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, wabillahi min taufiq. Yang terakhir adalah al-qabul. Jadi ini tidak urut ini. Maksudnya urutannya itu tergantung siapa yang menulis gitu. Jadi anak baca beberapa tulisan dari para masyayikh itu berbeda-beda. Ada yang mendahulukan, ada yang mendahulukan ini. Nah di sini yang terakhir adalah qabul. Ada yang menulis qabul itu yang nomor 3, ada yang menulis qabul itu nomor 5. Ya. Jadi semua syarat ini sebenarnya saling terkait satu dengan yang lain. Dan bisa juga syarat yang satu itu lahir pada syarat yang lain. Tapi tidak diragukan lagi bahwa syarat yang pertama itu adalah syarat ilmu. Karena dari ilmu ini tidak melahirkan syarat-syarat yang lain. Karena orang kalau nggak paham apa-apa, dengan apa dia bisa qabul, dengan apa dia bisa ikhlas, yakin, inqiyad, mahabbah. Tak mungkin lagi dalam diri seseorang kalau seandainya tidak ada ilmu tentang sesuatu tersebut. Dan yang terakhir disebutkan adalah al-qabul. Qabul ini lawannya adalah radd. Qabul artinya menerima, sedangkan Allah artinya menolak. Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib menerima kalimat la ilaha illallah serta konsekuensi yang lahir dari kalimat la ilaha illallah ini, yakni meninggalkan segala Tuhan-Tuhan yang selama ini disembah oleh mereka. Karena orang-orang kafir, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena mereka tidak siap untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan
dalam surah As-Saffat ayat 35 dan 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri, wa yaquluna inna latarikuna alihatina li sya'irin majnun. Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Jadi Nabi SAW sudah dituduh gila, dituduh penyair, dituduh tukang sihir, dituduh macam-macam. Padahal sebelumnya mereka memuji Nabi, menyanjung Nabi, menyayangi Nabi, mempercayai Nabi. Bahkan seluruh harta mereka dipercayakan kepada Nabi SAW sebelum mereka mengusir Rasulullah SAW. Tetapi karena mereka tidak siap meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan tidak siap menerima Tuhan yang satu, akhirnya mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagi kita yang sudah mengucapkan kalimat ini, pastikan syarat qaul ini benar dalam hati kita. Jangan mendua hati kita, mendua satu sisi beribadah kepada Allah, tapi nanti beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya qaul, namanya seperti itu. Kalau istri boleh diduakan, istri boleh diduakan, tapi Allah tidak boleh diduakan. Allah A'lam. Itu sekedar mendekatkan pemahaman kita saja. Aku terima nikahnya si fulanah binti fulan, ini untuk istri yang sini. Nanti kalau dia akan nikah lagi, aku terima nikahnya si fulanah binti, itu untuk akad yang kedua. Kalau akad kepada Allah itu cuma satu, tidak boleh ada akad kedua. Allah A'lam. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan ini? Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Izin bertanya Pak Ustaz, kalau sebelum agama Tauhid yang maksudnya setelah agama Tauhid dari Nabi Ismail itu diubah dengan orang yang pertama, yaitu Amr bin Luhai, kalau nggak salah, itu apakah ada perubahan-perubahan kondisi di bangsa itu gitu? Apa mereka nggak merasakan gitu sebelumnya agama Tauhid kemudian berubah dengan agama yang banyak? Iya, jadi begini Pak, ajaran sesat ini Pak, ajaran sesat itu berbahaya. Dia tidak sekaligus berubah wujud tauhid itu kepada syirik. Dia perlahan Pak, perlahan. Nah ini yang disebut dengan syubhat itu. Bapak Ibu rahmati Allah, kita insyaallah akidah kita ini kan tauhid, akidah kita tauhid. Insyaallah akidah kita ini tauhid, insyaallah. Tetapi Bapak jangan coba-coba masuk ke kelompok-kelompok sesat ini. Bapak katakan, oh enggak apa-apa tuh saya ikut kajian ini. Coba aja. Awalnya mungkin kita tidak merasakan apa-apa. Kayaknya sama, itu tidak ada bedanya antara kajian kita dengan kajian mereka. Itu kata orang kelompok itu sesat ya. Saya sudah masuk kelompok itu tidak ada perbedaan, sama aja, pembahasannya juga sama. Jadi memang awal-awal itu tidak terasa sebenarnya. Termasuk oleh tokoh-tokoh besar yang ada di Mekah dan Madinah itu tidak merasakan ada, ya biasa aja gitu. Tetapi karena ada bumbu-bumbu syubhat itu masuk ke dalam hati mereka. Nah syubhat inilah yang harus kita takuti Bapak Ibu. Jangan sombong, sekali lagi saya katakan jangan sombong. Jangan sombong karena sudah belajar, karena sudah ini. Makanya kita harus hati-hati kalau belajar itu. Jangan dikira kalau kita belajar di satu tempat, yang jelas tempat ini misalnya tempat sesat gitu. Kita katakan, oh saya tidak akan terpengaruh oleh syubhat yang ada di sana. Insya Allah akidah saya, iman saya tidak akan berubah, agama saya tidak akan berubah. Jangan sombong. Nah inilah yang terjadi Pak sebenarnya. Nah, Amr bin Luhai bin Qam'ah al-Khuzai, tokoh besar yang ada di Mekah, beliau tokoh besar di Hijaz. Jadi perkataannya itu didengar oleh manusia pada saat itu. Nah kemudian dia katakan, aku baru pulang nih dari Syam nih, bawa pengetahuan untuk kalian. Apa pengetahuannya? Ternyata di Syam itu orang-orang
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka ahli kitab. Mereka tentu lebih paham dibandingkan dengan kita bagaimana cara menyembah Tuhan. Nah, disitulah mulai masuk. Jadi mereka berdalilkan dengan agama ahli kitab itu. Jadi orang-orang Arab, orang Arab khususnya orang Hijaz, mereka kan tidak ada yang ahli kitab. Nabi Isa selain dari Nabi Muhammad SAW tidak ada yang diutus di Arab. Hijaz khususnya Mekah, Madinah itu kan tidak ada Nabi. Nabi di mana diutus? Di Syam, berpusat di Palestina saat ini. Seluruh Nabi itu di luar Jazirah Arab, maksudnya di luar dari Hijaz, Mekah, Madinah. Nah, orang Hijaz pada umumnya mereka memang merasa level mereka itu di bawah orang ahli kitab. Level mereka itu di bawahnya ahli kitab. Ahli kitab itu maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka merasa itu, merasa. Karena mereka tidak mungkin lebih tahu tentang agama dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu ada kitabnya, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Itu diakui oleh orang Arab itu. Makanya kalau Bapak baca kembali sejarah orang Yahudi itu lari tergiring-giring ke Madinah, kemudian berdomisili di Madinah itu mereka memang merasa di bawahnya orang-orang Yahudi itu. Karena orang Yahudi ini ahli kitab, dan orang Yahudi itu selalu membanggakan kami ini ahli kitab. Kalian siapa? Kalian tak ngerti apa? Ini agama kalian agama wataniyah, ini agama apa? Tidak jelas. Jadi memang dengan dengan syubhat ilmu yang tidak jelas tadi itu dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam hati orang Arab. Bapak Ibu rahmati Allah, disadari atau tidak bersadar, akhirnya berubah akidah mereka yang tadinya akidah tauhid kemudian berubah menjadi akidah syirik. Itu menarik kalau saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari perubahan agama tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail kemudian berubah menjadi agama syirik. Maka seluruh penduduk Jazirah Arab itu tidak ada yang tidak menyembah berhala selain dari menyembah Allah. Jadi mereka yakin bahwa mereka menyembah Allah. Di sisi lain mereka juga menyembah berhala-berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai bin Qamar al-Khuzai dari Syam, dari Yaman. Allahu a'lam bishawab. Ini bahayanya itu syubhat, fitnah syubhat. Mungkin ada waktu terkhusus nanti kita bicara tentang apa yang maksud dengan fitnah syubhat ini. Ini berbahaya. Orang-orang munafik dimanapun mereka berada, termasuk di negeri kita juga, mereka menebar fitnah syubhat itu. Mereka ingin menampakkan yang salah itu menjadi benar. Mereka menghiasi yang salah itu menjadi seperti benar. Ini kerjaan orang munafik saat ini. Maka mereka bisa menyulap yang buruk itu menjadi baik, yang sesat itu menjadi petunjuk, ya, yang sunnah itu menjadi kesesatan, menjadi bid'ah. Itu betul-betul kerja orang-orang munafik, dan ini ada di negeri kita hari ini. Maka kita harus hati-hati. Allah a'lam bishawab. Itulah seperbit yang mungkin sekedar menggambarkan itu aja. Kenapa kok? Apa orang ini nggak sadar? Betul nggak sadar. Jadi berubahnya dari tauhid jadi syirik, nggak sadar. Bayangkan, itu kan dahsyat luar biasa. Makanya kalau Bapak tanya kelompok ada mungkin saudara kita yang tadi ikut kelompok sesat, tapi kemudian dia bertobat sadar. Coba tanya sama dia, kenapa kamu dulu kok bisa masuk kelompok sesat ini? Ya saya sendiri nggak tahu katanya. Perasaan saya ajarannya sama aja dengan ajarannya. Coba Bapak tanya. Jadi perubahan dari akidah yang benar jadi akidah sesat itu tidak diketahui, itu persoalannya. Itu saking bahayanya syubhat itu. Ini sekedar berikan gambaran saja, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari fitnah syubhat ini. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak terkena syubhat-syubhat yang ada, khususnya di negeri ini banyak syubhat, banyak syubhat, terutama sekali masalah akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga akidah agama kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.